Inspirasi Kepri. Namo Buddhaya, pemirsa Batam TV yang terkasih, bertemu kembali dalam program Permata Dhamma bersama saya Samanera Indawiryo dengan tema Sada, keyakinan benar dalam perspektif Buddha Dhamma. Pertama-tama mari kita bersama merangkapkan kedua tangan untuk melakukan menghaturkan puja kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadhidha wittang puri sassa settham. Dhammo sucino sukhama wahati. Keyakinan adalah kekayaan yang paling berharga bagi manusia di bumi ini. Dhamma yang dipraktikkan dengan baik akan membawa kepada kebahagiaan terbesar di dunia ini. Dikutip dari Alawaka Sutta, Sutta Nipata, syair ke-32. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, setiap orang di dunia ini pasti memiliki pegangan hidup untuk menjadikannya manusia yang mampu melewati segala rintangan hidup. Mereka butuh penyokong, mereka butuh pegangan, yaitu keyakinan. Keyakinan dalam istilah bahasa Pali adalah sada atau sadha, atau di dalam bahasa Sanskerta disebut srada, artinya keyakinan. Mungkin kita sering mendengar dalam istilah-istilah agama lain, keyakinan bisa diartikan sebagai iman, percaya, secara umum kita bisa pahami demikian. Tetapi lebih jauh daripada itu, dalam pandangan Dhamma, sada tidak semata-mata Anda percaya, tidak semata-mata Anda yakin apa yang dikatakan atau apa yang tertulis dalam kitab suci, tetapi ada kriteria-kriteria yang harus kita pahami sebagai umat Buddha. Makna yang sebenarnya dari sada kita bisa temukan di dalam Wimamsaka Sutta, Majjhima Nikaya. Guru Agung Buddha berkata, Akarawati sadha dasana mulika dalha. Dalam sebait syair ini kita menemukan dua makna esensi dari sada dalam sudut pandang Buddha Dharma. Pertama adalah akarawati sada. Sada itu harus ditopang dengan alasan yang logis. Ini yang pertama. Yang kedua, berakar kepada penembusan Dhamma. Mari kita akan teliti, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, keyakinan itu harus beralasan dan berlogika. Guru Agung Buddha meminta kita untuk selalu menggunakan akal kita dalam menerima segala nasihat, menerima segala pandangan ataupun ajaran dari siapapun juga, bahkan termasuk dari Sang Buddha sendiri. Ketika Sang Buddha mengajarkan Anda tidak boleh percaya begitu saja, tetapi harus Anda memahami dengan akal sehat Anda, dengan hati nurani Anda.
Guru Agung Buddha tidak pernah memberikan ruang, space bagi pemikiran kita terhadap hal-hal yang bersifat spekulasi, terhadap hal-hal yang metafisik, ya apalagi bersifat tahayul. Buddha meminta kita untuk menggunakan akal sehat ini guna memilah dan memilih mana yang bermanfaat, mana yang bisa membawa kepada kebahagiaan, mana yang justru malah merugikan. Seperti dikutip di dalam Wimana Watu Atakata, kita bisa melihat kita disebut sebagai manusia adalah manasa usanataya manusa. Manusia demikian disebut dia superior karena dibekali oleh akal budi, oleh akal pikiran. Kita semua tentu punya akal untuk berpikir dengan kritis terhadap apapun. Di dalam pandangan agama Buddha, kita tidak hanya kritis terhadap sesuatu yang di luar dari agama. Bahkan agama pun bila perlu kita bisa kritisi. Bila kita melihat di dalam Kalama Sutta, ada 10 hal yang tidak boleh kita terima begitu saja. Kita harus renungkan baik buruknya, manfaat atau kerugian yang akan didapatkan. Salah satunya adalah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, sekalipun tertulis di dalam kitab suci, sekalipun dikatakan, diklaim Sang Buddha berkata demikian, akal sehat kita harus tetap berjalan. Pikiran kritis kita tetap harus digunakan dengan tepat demi manfaat dan demi jalan yang benar yang kita lewati dalam hidup ini. Jadi tidak ada masalah bagi kita, khususnya umat Buddha, untuk menanyakan benar dan tidaknya apa yang Sang Buddha ajarkan. Semua semata-mata demi manfaat dan kebahagiaan semua makhluk. Ini yang pertama. Jadi intinya yang pertama adalah keyakinan yang Anda dapatkan harus bertopang kepada pemahaman benar dengan menggunakan alasan-alasan dan logis, dengan menggunakan akal kita. Yang kedua, keyakinan yang tertinggi berakar kepada penembusan dhamma. Seseorang tidak bisa dikatakan pandai atau cerdas, memiliki intelektual yang tinggi jika ia mampu menjelaskan panjang dan lebar dhamma. Tetapi seseorang dikatakan pandai adalah mereka yang bisa menembus memahami dhamma itu sendiri dalam hidupnya. Apa makna, apa maksud dari menembus dhamma? Ibu bapak saudara-saudari sekalian, dhamma bukanlah semata-mata doktrin, apalagi dogma, ajaran yang harus Anda yakini. Tetapi dhamma adalah apa yang harus Anda alami dalam kehidupan ini. Kita mungkin sebagai umat Buddha pernah mendengar, kenapa Buddha mengajarkan kita tentang duka. Duka bukanlah teori, duka bukanlah suatu doktrin yang harus Anda yakini. Tetapi duka adalah pengalaman yang dialami secara real oleh manusia dalam kehidupan ini. Singkat kata, apa yang dimaksud dengan menembus dhamma adalah ia yang memahami dhamma sampai ke intinya, tanpa bias, tanpa kebingungan, dan tanpa keraguan-raguan, yakni Anda mencapai kesucian itu sendiri. Setidaknya sebagai umat Buddha, kita berada di level yang pertama, yaitu memahami dhamma dengan menggunakan logika kita, berpikir kita dengan benar, agar keyakinan yang kita dapatkan bersumber kepada fakta yang nyata tanpa bias, bukan spekulasi, bukan pula metafisik yang tidak bisa dipahami oleh akal logika kita. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, keyakinan seperti itu
Yang diharapkan oleh Sang Buddha adalah keyakinan yang tidak hanya diyakini oleh ucapan mulut, tidak hanya diyakini oleh hati, tetapi keyakinan yang memang memiliki dasar yang kuat dan melihat sebagaimana adanya realitas kehidupan ini. Itulah yang disebut dengan keyakinan benar. Anda memahami apa yang Sang Buddha ajarkan, Anda menyelami dan Anda mengalami sendiri dhamma itu dalam hidup Anda. Itulah yang disebut dengan keyakinan benar. Bukan keyakinan apa kata guru Anda, bukan keyakinan apa yang tertulis dalam kitab suci, apa yang tertulis atau yang disebutkan oleh Sang Buddha. Bukan. Keyakinan yang benar adalah keyakinan yang Anda ketahui dengan alasan yang logis, dengan alasan yang benar, dengan pemahaman benar, dan dengan penembusan dhamma itu sendiri. Keyakinan seperti apa yang harus umat Buddha kembangkan dalam hidup ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian? Tadi Samanera sempat menyebutkan 10 hal itu tidak boleh Anda pahami atau Anda terima dengan begitu saja tanpa harus menginvestigasinya atau mencari tahu kebenaran itu. Salah satunya adalah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Keyakinan itu bisa saja Anda yakini, tetapi harus melewati investigasi, harus melewati observasi pengamatan dengan logis, tanpa menyempatkan akal logika Anda untuk hal-hal yang bersifat spekulasi, apalagi opini. Apa saja bisa diyakini. Di dalam agama Buddha kita meyakini adanya hukum karma, juga meyakini adanya kelahiran kembali atau punah bhawa, ya, meyakini adanya samsara, meyakini adanya nibbana. Semua itu bukan semata-mata doktrin, tetapi semua itu harus dilewati dengan pengamatan baik duniawi maupun adi duniawi. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama sekalian, mengapa kita harus mengembangkan keyakinan benar dalam hidup ini? Setidaknya ada 5 hal yang harus kita ingat dan kita pertimbangkan. Keyakinan benar itu baik dan agung serta mulia jika keyakinan itu di dalamnya memberikan manfaat, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, tidak tercela, dan tentunya mampu mengikis loba, dosa, dan moha, yaitu ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin yang bersemayam di dalam batin kita. Ada 5 hal penyebab kenapa kita harus mengembangkan keyakinan benar ini. Pertama adalah sada adalah benih, atau keyakinan adalah benih dari segala bentuk kebajikan. Baik ibu, bapak, saudara-saudari sedama sekalian, kebaikan harus disertai dengan keyakinan. Keyakinan yang tidak bisa dikurangi ataupun diminimalkan, tetapi keyakinan harus dengan dasar kepada kebenaran itu sendiri. Baik pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Permata Dhamma. Kami akan kembali sesaat lagi.
Pos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event suatu resort spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore Hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma. Baik, mari kita lanjutkan. Ada 5 hal alasan yang menjadi alasan kita untuk mengembangkan keyakinan benar. Pertama, sada adalah benih dari segala bentuk kebajikan. Dan di dalam setiap kebajikan harus ada sada atau keyakinan di dalamnya. Kenapa sada dikatakan sebagai benih dari segala kebajikan? Ketika Anda melakukan kebajikan dengan dasar keyakinan, terutama keyakinan terhadap hukum karma, hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi, siapa yang menabur baik akan menuai yang baik, menuai kebahagiaan. Demikian hendaknya umat Buddha memahami keyakinan sebagai benih dari kebajikan. Dan kebajikan harus selalu didasari dengan keyakinan terhadap hal yang tadi. Karena ketika kita berbuat sesuatu, khususnya ketika kita berbuat baik, apapun bentuknya, ketika kita tidak meyakini akan adanya buah akibat, karma wipaka, maka perbuatan itu menjadi kecil kualitasnya. Tentu kita semua ingin memperoleh kebaikan itu dengan hasil, dengan kualitas yang baik atau bahkan terbaik. Maka oleh karena itu keyakinan harus menjadi landasan.
Keyakinan adalah benih dari segala kebajikan, seperti disebutkan di dalam Kasih Bharadwaja Sutta, Sutta Nipata disebutkan, Sada bijang tapowuti panyame yuga nanggalang. Sada adalah benih dari segala bentuk kebajikan. Ketika seseorang melakukan kebajikan dengan didasari oleh keyakinan, maka buah dari kebaikan itu begitu amat besar. Tapowuti artinya adalah kebaikan itu pun harus senantiasa diawasi, harus diikat dengan rapi, dengan kesabaran, dengan tekun. Ketika Anda berbuat baik, Anda tidak bisa cukup hanya berbuat sekali dua kali, tetapi kebaikan yang atas dasar keyakinan itu Anda harus lakukan dengan sabar, dengan teguh, dan terus menerus dilakukan. Kemudian yang tentu tidak kalah penting adalah panyami yuga nanggalang, kebijaksanaan. Anda berbuat baik pun harus dengan menggunakan kebijaksanaan. Karena alih-alih ketika Anda berbuat baik hanya mengikuti tradisi, mengikuti orang, apa yang orang lakukan, tanpa menggunakan pertimbangan dan kebijaksanaan, alih-alih kebaikan Anda bermanfaat, justru kebaikan Anda akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tiga hal ini, kalau Anda berbuat baik harus senantiasa didasari oleh keyakinan, oleh kesabaran dalam melakukannya, tidak bosan Anda melakukan hal yang baik, dan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang sekalipun itu berbuat baik. Kedua, pentingnya kita mengembangkan keyakinan benar, karena sada adalah kekuatan, daya atau energi yang mampu mendorong seseorang untuk keluar dari segala permasalahan hidup. Mungkin kita sering menemukan tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita, mereka sudah berada di titik nadir hidup mereka, sulit melewati kehidupan, tetapi karena mereka memiliki pegangan keyakinan terhadap apapun hal yang baik, mereka mampu keluar dari permasalahan hidup mereka. Oleh karena itu, seseorang yang kuat bukan karena memiliki harta yang berkelimpahan, tetapi kering di dalam batinnya, yang hatinya penuh dengan amarah, yang batinnya penuh dengan kekhawatiran, depresi dan lain sebagainya. Mereka yang sekalipun memiliki harta tapi batinnya penuh luka, mereka akan dikalahkan oleh dunia ini, apalagi tanpa memiliki pegangan keyakinan. Keyakinan ini adalah tenaga, energi bagi seseorang untuk keluar dan dari permasalahan hidup. Dan dengan keyakinan itu pula, apapun yang dihadapi oleh manusia, semua akan berlalu. Dan mungkin saja keajaiban-keajaiban yang kita bisa sebut demikian bisa mewujud dalam kehidupan kita melalui keyakinan yang kuat tersebut. Ketiga, sada adalah satu dari 4 arus kebajikan. Umat Buddha mengenal arus-arus kebajikan yang harus dikembangkan. Di antaranya adalah keyakinan kepada Buddha, keyakinan kepada Dhamma, keyakinan kepada Sangha, dan pelaksanaan sila atau moralitas dengan tekun tanpa celah. 4 hal ini merupakan arus kebajikan yang selama umat Buddha lakukan. Arus kebajikan dan pahala itu tidak akan berhenti selama mereka memegang keyakinan tersebut. Selama umat Buddha berpegang teguh kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan melaksanakan sila dengan baik selama hidupnya, maka keyakinan itu akan membawanya kepada kebahagiaan setelah kehidupan ini berakhir. Bahkan kebahagiaan yang sejati yang paramasuka, yaitu Nibbana. Oleh karena itu, tentu saja keyakinan ini bukanlah keyakinan yang membabi buta, keyakinan yang menganggap diri paling benar,
Tetapi keyakinan ini harus menjadi landasan belas kasih kepada semua makhluk. Manusia adalah makhluk yang unik, berbeda, namun itulah realitasnya. Kita tidak bisa meminta semua makhluk sama, seragam, putih harus putih semua, hitam harus hitam semua, tidak. Justru dengan keberagaman itulah dunia ini berputar hingga saat ini. Coba Anda bayangkan, ketika Anda memaksakan keyakinan bahwa Anda paling benar, keyakinan Anda paling benar, yang lain salah, maka tentu saja segala masalah dan konflik di dunia ini akan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu tentu saja keyakinan harus dijadikan sebagai cara kita untuk mengevaluasi diri senantiasa, menjadi individu yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk semua makhluk, bukan hanya diri pribadi, bukan hanya untuk umat Buddha, tetapi bermanfaat atau memberikan manfaat kepada semua makhluk tanpa kecuali. Yang keempat, sada adalah faktor penting dalam mencapai kesucian. 1 dari 4 tingkat kesucian yang dikenal di dalam agama Buddha adalah Sotapanna, yaitu kesucian yang diperoleh berkat kekuatan keyakinan. Seseorang tidak bisa mencapai kesucian batin jika di dalam hatinya tidak memiliki keyakinan yang cukup kuat, keyakinan yang benar yang diharapkan oleh Guru Agung Buddha. Keyakinan yang Samanera tadi sebutkan bukan keyakinan untuk menyalahkan orang lain, tetapi keyakinan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Keyakinan yang bisa memberi manfaat, keyakinan yang tidak tercela, dan khususnya keyakinan yang mampu mengikis kotoran batin, yaitu ketamakan, kebencian, dan kebodohan batin atau loba, dosa, dan moha. Ketika kita mengembangkan keyakinan kita dengan benar, sesuai apa yang diharapkan, diajarkan oleh Guru Agung Buddha, maka tidak mustahil seorang perumah tangga sekalipun mampu mencapai kesucian batin dalam kehidupan ini juga. Kesucian batin tidak dicapai setelah kematian ini, tidak. Tetapi kesucian itu bisa dicapai saat ini ketika kita mampu memiliki keyakinan yang memberi manfaat kepada semua makhluk. Keyakinan yang mampu mendamaikan, keyakinan yang mampu memberi kebahagiaan kepada semua makhluk. Yang kelima, keyakinan itu sendiri adalah harta yang sangat berharga dalam mengarungi samsara kehidupan ini. Ibu, bapak, saudara-saudara, keyakinan adalah harta bagi umat Buddha. Kenapa? Karena keyakinan adalah kendaraan Anda, instrumen Anda, alat Anda untuk bertemu dengan ajaran Buddha di kehidupan yang akan datang. Keyakinan yang teguh itulah yang akan memberikan kesan, memori yang kuat di alam bawah sadar kita, sekalipun kita telah tiada dan terlahir kembali. Dengan keyakinan yang kuat itu, kita bisa mengarungi setiap samsara, kelahiran demi kelahiran dalam lingkar samsara ini, tetap bisa menemukan ajaran Buddha. Oleh karena itu, keyakinan ini harus menjadi harta bagi Anda dalam melewati segala permasalahan hidup dalam kehidupan Anda saat ini dan selamanya hingga kematian menjemput kita semua. Sebagai penutup, Samanera ingin mengingatkan kembali kepada kita, keyakinan yang benar adalah keyakinan. Apapun yang Anda bisa yakini, bisa berupa nasihat, ajaran, pandangan, ataupun praktek hidup lainnya,
selama pandangan atau praktik hidup itu harus memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, tidak tercela secara sila dan dhamma, dan tentu saja apapun yang Anda yakini harus mampu mengikis loba, dosa, dan moha dalam setiap praktik kebaikan Anda. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, teruslah senantiasa Anda mengembangkan kebaikan atas dasar keyakinan yang benar dan demi manfaat serta kebahagiaan semua makhluk. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Permata Dhamma. Saya Samanera Indawiryo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Namo Buddhaya, Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sudah? Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam.